Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Muhammad Rafli dari Bersinar Project. Di sini kita akan membahas materi tentang konsep dasar ekonomi. Sebelumnya, apakah suaranya dapat terdengar jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Ya, kita akan bahas materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Kalau di sini tuh di SMA ini kelas 10 biasanya materinya, masih awal banget. Dan kalau buat kayak soal-soal UTBK sama SIMAK ini, materi konsep dasar ini nggak terlalu sering keluarnya. Nggak terlalu banyak juga. Tapi ya ini kan dasar-dasar dari ekonomi itu sendiri, jadi harus paham gitu, seenggaknya dasarnya. Biar bisa ke depannya lebih gampang lagi. Oke. Nah, sekarang ini kita akan ada pokok-pokok pembahasan. Apa aja yang kita bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama ini apa itu ilmu ekonomi. Jadi kita akan tahu apa itu ilmu ekonomi, pengertian dari ilmu ekonomi, mengapa ilmu ekonomi ini timbul. Lalu ada masalah-masalah dalam ekonomi. Ada 3, nanti dijelasin. Kemudian ada barang dan jasa. Kita akan bahas apa itu barang, apa itu jasa. Terus ada kebutuhan, kita akan tahu apa itu kebutuhan dan macam-macam kebutuhan. Lalu ada pembahasan tentang mengapa kita belajar ilmu ekonomi. Jadi mengapa kita ini harus wajib belajar ilmu ekonomi? Kenapa? Dan yang terakhir ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Oke, lanjut ya ke bahasan pertama. Apa itu ilmu ekonomi? Sebelumnya, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika dengar satu kata ini? Ekonomi. Ayo apa? Uang, Kak. Uang. Duit. Terus, Duit. Money. ya banyak yang jawab uang, dan uang. Sebenarnya ekonomi ini bukan cuma uang aja. Uang itu hanya sebagian kecil dari pembahasan-pembahasan lain di ekonomi ini, hanya sebagian kecilnya aja. Jadi istilah ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Nah, oikos ini yang berarti keluarga atau rumah tangga. Sedangkan nomos yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Jadi kalau secara garis besar kita gabungin, ekonomi ini artinya aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Lalu apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kan kita tahu nih, manusia ini kan makhluk yang sosial. Maksudnya manusia ini nggak pernah puas dengan apa yang ada. Pasti selalu ingin nambah kebutuhan yang ada. Sedangkan alat pemuas kebutuhan ini tidak dapat tersedia dengan banyak. Alat pemuas kebutuhannya ini terbatas. Alat pemuas kebutuhannya ini tidak seimbang dengan jumlah dari kebutuhan manusianya ini sendiri. Jadi karena itu muncullah ilmu ekonomi ini. Ilmu yang mempelajari bagaimana usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Atau gini ya, mungkin ketika kita ingin buat jalan tol misalnya, kita harus mikir apakah jalan tolnya ini berguna buat orang banyak, apakah jalan tolnya ini sebanding dengan apa yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan,
atau materi yang kita keluarkan, apakah jalan tol ini dapat bermanfaat bagi orang banyak, pokoknya pengaruhnya besar lah. Nah, itu dipelajari, ilmu ekonomi ini mempelajari itu. Jadi kita kaji secara mendalam, apakah ini cocok dibuat jalan tol atau jangan buat jalan tol dulu, buat sarana lain atau mungkin tempat hiburan lain seperti mall mungkin yang manfaatnya bisa lebih luas. Nah, itu dihitung. Nah, ilmu ekonomi ini bisa jadi mempelajari itu. Ngerti gak? Ada yang ingin bertanya untuk awal ini? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Kak. Enggak, Kak. Enggak. Oke, lanjut aja ya. Nggak ada, Kak. Oke. Nah, ini ada pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Ini di sini saya cuma nulis 4 aja, karena kalau mau lebih banyak bisa search di Google, bisa cari aja di Google pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Nah, di sini menurut Aristoteles. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui 2 jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, atau nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Kemudian ada Karl Marx, kita tahu Karl Marx ini tokoh sosialis. Nah, pengertian dari Karl Marx ini, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara manusia untuk bertahan hidup. Mempelajari cara manusia bertahan hidup dalam sebuah struktur kelas sosial. Nah, kelas sosial nih, ada borjuis dan ada proletar, yang hubungannya ditentukan dalam pemanfaatan sarana produksi. Nah, kemudian ada pengertian ilmu ekonomi menurut Adam Smith nih. Kita pasti tahu Adam Smith ini bapak ekonomi dunia lah pokoknya. Jadi ilmu ekonomi ini adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku. Nah, tingkah laku nih. Tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi gini, kan pasti sumber daya yang kita punya kan ini terbatas. Nah, bagaimana kita bisa mengolah sumber daya yang terbatas ini menjadi tujuan yang tertentu atau bahkan mungkin tujuan yang lebih besar. Nah, ilmu ekonomi ini mempelajari itu. Jadi ini menurut pengertian dari Adam Smith. Selanjutnya ada pengertian dari Jean Baptiste Say. Ini kalau nggak salah ekonom dari Prancis. Jadi ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang menjadi cabang dari kajian-kajian tentang segala peraturan yang dapat menentukan kekayaan seseorang. Jadi ilmu ekonomi ini mempelajari kayak menghitung kekayaan seseorang. Kajian-kajian yang mengkaji seseorang ini memiliki berapa kekayaannya, berapa uangnya gitulah. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, lanjut aja ya. Nah, ini ada 3 nih. Ada kelangkaan, ada pilihan, dan ada biaya peluang. Kelangkaan atau scarcity. Jadi kelangkaan ini adalah suatu kondisi di mana tidak mencukupinya sumber daya untuk memuaskan segala kebutuhan kita. Ini sumber daya lebih kecil dari alat pemuasnya. Alat pemuas kebutuhan. Jadi sumber daya yang kita inginkan tidak cukup dengan barang yang ada. Contoh dari kelangkaan ini adalah kita ambil contoh dari awal pandemi ya. Kan awal pandemi ini
pemerintah ngasih tahu pas ditemukan kasus pertama di Indonesia. Nah, pada saat setelah pemerintah mengumumkan itu, ramai kan orang-orang pada beli, pada belanja ke supermarket, pada borong, atau istilahnya ini panic buying, panik pembelian terburu-buru. Jadi masyarakat Indonesia ini kebanyakan mengira kita akan di rumah aja gitu, lockdown. Kita nggak bisa beli apa-apa, kita nggak bisa beli ini. Nah, itu menyebabkan kelangkaan. Nah, salah satu faktor terjadinya kelangkaan itu ya tadi, bencana pandemi COVID-19 ini. Nah, contoh kelangkaannya ini adalah kita bisa lihat pas awal muncul pandemi ini, kan banyak orang yang beli masker juga, beli masker medis. Nah, di mana-mana tuh masker medisnya ini kosong, stoknya habis. Kalaupun ada, harganya mahal. Nah, itu yang bisa disebut sebagai kelangkaan. Jadi kita nggak bisa beli secara bebas dengan harga yang normal. Jadi masker medis itu bisa dibilang langka. Banyak, ada yang jual, tapi harganya ini mahal. Kita nggak bisa membeli seperti biasanya. Nah, dari kelangkaan ini, kelangkaan masker medis, dari kelangkaan ini, dari scarcity, muncullah suatu pilihan. Dari kelangkaan muncul suatu pilihan. Nah, timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan tidak bisa mendapat semua yang mereka butuhkan, sehingga mereka harus membuat pilihan. Nah, ini kan kita individu nih. Karena masker medis langka, kita nggak bisa mendapatkan masker medisnya. Sehingga kita harus membuat pilihan. Nah, pilihan yang dianjurkan pemerintah ini adalah pakai masker kain. Masker kain. Pemerintah sempat bilang masker medis hanya untuk tenaga medis, untuk para dokter, tenaga kesehatan yang ada. Kita masyarakat dianjurkan untuk memakai masker kain. Nah, akibat dari kelangkaan ini muncullah suatu pilihan. Akibat dari langkanya masker ini, masker medis, muncullah suatu anjuran untuk memakai masker kain. Ngerti gak? Apa terlalu belibet menjelasinnya? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke, lanjut. Nah, dari pilihan ini muncullah suatu biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif pilihan. Nah, biaya peluang ini kan biaya nih. Orang mikirnya biaya itu cuma duit ya mungkin. Nah, itu biaya ini nggak cuma duit aja. Biaya bisa sebagai tenaga atau pokoknya apa yang kita korbankan lah untuk memilih suatu pilihan ini. Nah, kan pilihannya ini kan ada pilihan masker kain ya. Nah, kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita membeli masker kain, beli, atau kita buat sesuai anjuran pemerintah. Masyarakat boleh membuat masker kain 2 lapis. Nah, kita dihadapkan dalam dua pilihan ini, beli atau buat. Nah, biaya peluang ini, misalnya kita mau beli masker. Nah, biaya peluangnya ini kan nilai barang atau jasa yang kita korbankan karena memilih beli masker. Nah, berarti yang kita korbankan ini membuat masker kain. Jadi opportunity cost dari kita beli masker kain ini adalah sebesar tenaga yang kita buat untuk membuat masker kain ini atau bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat masker kain ini. Itu biaya peluangnya, itu opportunity cost dari kita membeli masker kain ini. Sebaliknya, jika kita membuat masker kain, kita bikin sendiri di rumah, pakai 2 lapis, nilai biaya peluangnya adalah
sebesar biaya yang kita keluarkan untuk membeli masker kain ini. Itu opportunity cost dari kita membuat masker kain. Itu. Ada yang ingin ditanyakan untuk ketiga ini, kelangkaan pilihan dan biaya peluang? Ada yang ingin bertanya? Oh, nggak apa-apa, tanya aja. Kalau ada yang masih kurang mengerti, boleh ditanyain aja, nggak apa-apa. Ayo kalau ada yang mau nanya aja. Dijawab kok, tenang. Nggak ada, masih gampang ya? Di chat ada Supli. Kak, mau nanya deh, Kak. Apa ya? Biaya peluang tuh berarti kayak biaya yang paling besar yang kita korbanin gitu ya? Iya, bisa biaya paling besar. Oh, oke. Atau bisa biaya keseluruhan. Misalnya kita lapar nih. Kita punya pilihan mau makan nasi padang atau kita mau beli soto ayam atau kita mau masak sendiri di rumah. Nah, masak. Kita milihnya ini, masak sendiri di rumah. Nah, kan ditanya nih, apa opportunity cost-nya? Berapa? Nah, kan biaya peluangnya ini adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan. Karena kita memilih masak sendiri di rumah, kita mengorbankan dua pilihan ini. Dua pilihan nasi padang dan soto ayam ini. Jadi nilai biaya peluangnya adalah sebesar harga dari nasi padang ini ditambah harga dari soto ayam ini. Misalnya nasi padang 15.000, soto ayam 10.000. Nah, mungkin biaya peluang yang kita korbankan ini adalah 25. Gitu. Ngerti? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang masih kurang jelas, kurang paham, boleh ditanyain lagi. Tanya aja nggak apa-apa. 3 ini tuh apa, Kak? Maksudnya kayak kondisi atau masalah? Oh, 3 ini. 3 ini ya di kondisi dalam ekonomi ini. Oke. Kondisi dalam ekonomi. Jadi ada suatu namanya kelangkaan. Dari kelangkaan ini muncul suatu pilihan, berbagai choice. Nah, dari pilihan ini Oke, Kak. muncul yang namanya biaya peluang. Oke. Lanjut aja ya. Lanjut ke masalah, yaitu what, how, dan for whom. Yang pertama ini, barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Nah, ilmu ekonomi ini harus memecahkan masalah ini agar barang yang kita produksi dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi konsumen. Kita mau bikin apa untuk memuaskan konsumen? Kita harus bikin apa nih? Apa yang konsumen mau? Jadi kita harus tahu, harus menyelesaikan masalah dalam ekonomi ini, what-nya. Nah, selanjutnya ini ada, yang kedua ini ada how. Bagaimana cara memproduksinya. Nah, ini juga harus kita selesaikan masalahnya. Bagaimana kita bisa memproduksi dari barang ini secara efisien. Nah, efisien nih. Jadi harus efisien. Kita nggak boleh buang-buang tenaga, kita nggak boleh buang-buang uang, kita nggak boleh buang-buang alat dalam memproduksinya ini. Jadi kita harus efisien. Berapa tenaga kerja yang pas nih, yang bisa kita gunakan. Terus apa alat yang sekiranya kita dapat gunakan dalam memproduksi suatu barang agar terciptanya efisien ini. Jadi kita harus efisien. Bagaimana?
Jadi kalau kita nggak efisien, kita boros, kita buang-buang tenaga, nah masalah ini nggak terselesaikan. Masalah kedua ini, bagaimana cara memproduksinya ini, atau how. Kemudian yang ketiga, for whom. Untuk siapa barang dan jasa ini diproduksi. Nah, kita juga harus menyelesaikan masalah ini. Untuk siapa? Untuk siapa ini? Jadi, sasarannya dari kita memproduksi barangnya ini kita harus tepat sasaran. Tepat kepada konsumen yang benar-benar membutuhkan. Jadi harus konsumen yang membutuhkan harus dapat barang yang kita produksi ini. Selain efisien juga harus tepat. Jadi nggak ada segelintir masyarakat aja yang menerima barangnya ini. Semua harus bisa, semua harus dapat barangnya, dan semua harus tepat. Kita juga harus tahu untuk siapa barang ini diproduksi, untuk apa, untuk siapa, apakah barangnya ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jadi kalau nggak sesuai dengan kebutuhan, ya jangan dulu buat orang yang membutuhkannya ini, untuk siapanya ini. Kita harus menyelesaikannya ini agar tidak terjadi ketimpangan. Agar tidak terjadi kayak segelintir masyarakat aja yang menikmatinya. Yang seharusnya membutuhkan tuh malah nggak dapet. Berarti kan ini nggak tepat sasaran. Masalah ini nggak terpecahkan. Nah, mungkin itu aja dari masalah dalam ekonomi. Ada yang ingin bertanya atau masih kurang jelas, kurang paham, boleh aja tanya, nggak apa-apa, santai aja. Nih, gue izin minum ya. Ayo, ada yang nanya? Nggak ada yang nanya nih? Enggak, Ini sih Kak mau nanya, Iya, boleh. Tanya apa? kalau misalnya bagaimana cara penjualan atau distribusi produknya itu masuk dalam masalah dalam ekonomi juga nggak ya Kak? Oh, itu enggak. Itu nanti ada perilaku. Jadi kan ekonomi kan ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, itu ntar kita belajar namanya itu perilaku konsumen, perilaku produsen. Bagaimana dia memproduksi barang, bagaimana dia mengonsumsi barang. Ntar itu dipelajarin. Beda bahasan dari masalahnya ini. Oke, thank you Kak. Oke, terima kasih, sama-sama. Ada lagi ingin yang ditanyakan? Ayo tanya aja, nggak apa-apa. Nggak ada. Lanjut aja ya berarti. Oke. Aku mau nanya Ya. boleh nggak? Ya boleh tanya. Tanya apa? Tadi biaya peluang, aku lihat di buku kuning Kak. Biaya peluangnya cuma biaya dasarnya aja Kak. Itu gimana ya Kak maksudnya? Kayak yang tadi 15 sama 10, yang diambil 15 doang gitu Kak. Oh, iya. Itu bisa jadi. Karena menurut saya ini kan biaya peluang ini kan barang atau jasa yang dikorbankan. Jadi kan ketika kita milih masak ini, kita ngorbanin soto ayam dan nasi padang ini. Nah, itu adalah nilai dari yang kita korbankan ini. Jadi kalau menurut saya sih ya ini sih nasi sama soto ini jadi 2. Mungkin ada yang lebih ini lagi, saya nggak tahu, boleh dikoreksi nggak apa-apa. Bentar. maaf Kak. Kalau misalkan di buku-buku juga kebanyakan yang diambil tuh yang paling gedenya Oh, gitu.
Iya, di buku yang paling gede. Makasih ya udah ngoreksin. Jadi biayanya ini biaya yang kita korbankan ini biaya yang paling gede. Jadi yang kita korbankan dari memilih masak ini adalah nasi Padang, yaitu sebesar 15.000. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, lanjut aja ya berarti. Oke, lanjut ke barang dan jasa. Barang dan jasa dalam ekonomi. Apa itu barang? Jadi barang adalah benda-benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang ini terbagi menjadi dua, yaitu barang ekonomi dan barang publik. Nah, apa ini barang ekonomi? Barang ekonomi adalah barang yang berperan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, di mana secara kuantitas dari barang ekonomi ini memiliki keterbatasan. Jadi barang ini terbatas, kayak eksklusif gitulah pokoknya. Contohnya ini yang tadi di soal. Contoh dari barang ekonomi ini adalah udara segar di kawasan Gersang. Kan di kawasan Gersang ini udaranya kan udara kering ya, udara panas. Nah, ada nih udara segar. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai barang ekonomi. Selanjutnya ada air di kawasan Gersang. Kita tahu nih, kawasan Gersang ini kan kering. Ada air nih. Nah, air ini bisa jadi barang ekonomi, barang yang memiliki nilai ekonomi. Barang yang bisa memiliki nilai harga. Jadi ketika kita jual air di kawasan Gersang misalnya, itu kita dapat nilai ekonomisnya. Seharga air itu, seharga air yang dijual. Kemudian air minum segar di kawasan pesisir pantai. Kita tahu kan air pantai atau air laut ini kan asin, banyak garam. Nah, ketika ada air segar, itu sebagai barang ekonomi, barang yang bernilai. Barang yang secara kuantitasnya ini terbatas dalam kawasan tersebut. Jadi nggak banyak. Nah, itu bisa jadi sebagai nilai ekonomi. Bisa kita jadikan sebagai barang ekonomi. Lalu ada lahan hijau, pemukiman penduduk. Karena kita tahu pemukiman penduduk ini isinya kan rumah-rumah semua. Nah, ketika kita melihat ada ini siapa boleh tolong di-mute? Mute, host. Oke, udah. Oke. Seperti yang kita tahu kan pemukiman penduduk ini kan banyak rumah padat. Nah, ketika kita melihat ada lahan hijau ini bisa kita jadikan sebagai barang ekonomi. Kayak gimana contohnya? Bisa kita tanemin suatu tumbuhan, kita bertanam, kan ntar ada hasilnya, panen. Nah, panen itu bisa dijadikan sebagai barang ekonomi ini. Kita bisa jual dan kita mendapat keuntungan atau nilai ekonomis ini. Nah, itu dari barang ekonomi. Kemudian yang kedua ada barang publik, public goods. Jadi barang publik ini barang yang di mana-mana ini ada gitu, barang bebas. Barang yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi kita bisa mendapatkannya ini dengan mudah. Tidak seperti barang ekonomi ini. Kan misalnya kita mau dapetin air di kawasan yang Gersang, kita bisa beli atau kita nyari. Nah, ini kalau barang publik ini
kita gampang dapetinnya, mudah. Jadi di alam bebas ini ada. Contoh dari barang publik ini apa? Contohnya adalah air. Air kan di bumi ini kan banyak ya. Jadi kita dapat air ini bisa lumayan mudah lah pokoknya. Kemudian dari air ini ada udara. Udara juga kita bisa ya, tinggal kita hirup, napas kita dapat udara. Nah, udara ini termasuk ke barang publik. Kemudian ada sinar matahari. Nah, sinar matahari barang publik juga. Jadi kan dapetin sinar matahari ini kita nggak perlu mengeluarkan uang, kita nggak perlu mengeluarkan usaha. Cukup kita pagi aja sampai siang kita keluar, kita dapat sinar matahari. Nah, itu termasuk ke barang public goods. Kemudian ada jasa. Jasa ini adalah hampir mirip kayak barang, tapi dia ini nggak berwujud. Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya ini apa? Contohnya ini kayak jasa dari dokter, jasa dari guru, jasa dari koki, jasa dari supir, dan lain-lainnya. Itu nggak berwujud kan? Kita nggak tahu dari wujud dari jasa ini. Tapi jasa ini ada dan dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan kita. Kayak misalnya kita jasa koki, kan misalnya kita lapar, kita beli makanan. Kan yang buat makanan itu kan berjasa bagi kita. Mempunyai jasa. Oke, itu adalah barang dan jasa. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung on mic aja atau chat. Ada yang ingin bertanya? Kak, Punten mau nanya. Ya, boleh tanya aja. Kalau yang ekonomi kan berarti harus ada usaha untuk mendapatkannya kan. Kalau Ya, publik berarti gratis. Kalau misalkan kita beli barang dan itu buy one get one, itu tuh masuknya ke barang ekonomi ya Kak. Yang gratisnya berarti barang publik bukan? kenapa kita beli barang terus? Nih, kita beli barang, terus barangnya tuh buy one get one gitu tuh Kak. Buy one get one. Nah, berarti itu barangnya barang ekonomi, berarti yang gratisnya barang publik Kak. Bener nggak? Atau salah? Enggak kayaknya. Jadi ini kan kita dapat dua nih. Yang satu gratis akibat kita membeli. Yang satu beli sesuai harga. Nah, barang ekonominya ini masuk ke dua-duanya ini. Kan kita dapat duanya ini harus membeli yang satu. Kalau kita nggak beli satu, kita nggak dapat yang satunya lagi kan. Jadi dua-duanya ini bisa masuk ke dalam barang ekonomi. Karena kita memperolehnya harus dengan membeli dari satu ini. Kalau kita nggak beli satu, kita kan nggak dapat yang gratisnya. Gitu. Kalau dari saya. Makasih ya Kak. Itu ada yang nanya di chat. Boleh ulang pengertian barang ekonomi. Terima kasih. Jadi barang ekonomi ini merupakan barang yang berperan sebagai alat pemuas kebutuhan kita nih. Di mana secara kuantitasnya sangat terbatas. Jadi barang ini sangat terbatas. Nggak ada di mana-mana. Nah, cara memperoleh barang ekonomi ini kita harus usaha, atau usahanya ini bisa kita beli, bisa kita cari dengan usaha yang keras. Itu sih kalau pengertian dari saya, dari gua untuk barang ekonomi itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh? Nggak apa-apa. Kalau enggak dilanjut aja. Kak mau tanya.
Ya, boleh tanya apa? Kalau vaksin itu masuknya barang ekonomi apa public goods ya? Oh, vaksin. Menarik. Kan gini, virus pandemi ini kan, pandemi COVID-19 ini kan ditetapkan sama pemerintah ini kan sebagai bencana. Nah, bencana nasional. Bencana nasional. Kan pemerintah udah menetapkan pandemi ini sebagai wabah atau bencana nasional. Jadi vaksin ini kan untuk menyembuhkan penyakit, bukan menyembuhkan sih, kayak ya pokoknya untuk pandemi COVID ini. Nah, vaksin itu masuknya ke barang publik, barang public goods. Nah, makanya ini vaksin ini harus gratis. Jadi nggak bisa kita bayar untuk vaksin. Karena ini kan demi untuk kepentingan semua masyarakat. Karena pemerintah ini kan menetapkan COVID-19 ini kan sebagai bencana nasional. Kecuali kalau COVID-19 ini sebagai dicabut nih bencana nasionalnya nih, sebagai bencana biasa. Nah, vaksin ini bisa jadi barang ekonomi. Kita harus membelinya agar dapat mendapatkan vaksin itu. Jadi ya menurut saya vaksin itu ya harus gratis, dan langkah itu udah sangat tepat. Jadi emang kewajibannya aja vaksin itu gratis. Nggak bisa dibisnisin, nggak bisa dijual, nggak bisa dijadikan sebagai uang gitu. Ngerti? Iya Kak, makasih. Oke, lanjut ke kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Nah, kebutuhan ini ada macam-macamnya nih. Macam-macam kebutuhan. Kan setiap individu nih, setiap kita pasti memiliki kebutuhan. Yang pertama ini adalah menurut intensitasnya, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Primer ini adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Seperti tadi, kebutuhan primer ini meliputi sandang, pangan, papan. Jadi tempat tinggal atau rumah, pangan, makanan, dan pakaian. Kan tadi di soal ada obat juga termasuk. Nah, obat ini kalau menurut gua, obat ini masuknya ke kebutuhan primer. Karena kan obat ini kan untuk mempertahankan hidup nih. Mempertahankan hidup. Jadi bagi orang sakit ini, obat ini adalah kebutuhan primer. Harus segera dipenuhi. Orang sakit harus beli obat nih untuk mempertahankan hidup ini sesuai dengan pengertian dari kebutuhan ini. Lalu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan kedua setelah primer terpenuhi. Jadi setelah sandang, pangan, papan ini terpenuhi, kita bisa dapetin kebutuhan sekunder. Apa itu contohnya? Contohnya ini ada kendaraan, tempat tidur, handphone, buku, pensil, laptop, dan lain-lainnya. Itu masuk ke kebutuhan sekunder. Lalu yang ketiga ini ada kebutuhan tersier. Adalah kebutuhan mewah atau kebutuhan ketiga setelah kita memenuhi primer, sekunder ini. Ini tersier ini nggak wajib. Nggak, ya kebutuhan hanya untuk senang-senang lah, kebutuhan mewah. Contohnya itu kayak mobil mewah, tas mewah, pakaian mewah. Kita kalau nggak perlu banget mobil mewah, kan kita bisa pakai mobil biasa aja kan. Jadi ini nggak wajib banget dipenuhi tersier ini. Cuman sebagai pemuas aja. Lalu yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya. Yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk jasmani atau untuk badan lah istilahnya. Untuk badan kita, untuk contohnya ini apa? Contohnya ini kan olahraga. Nah, setiap individu ini butuh yang namanya olahraga agar badan kita merasa bugar, badan kita merasa sehat.
Nah, olahraga ini termasuk ke dalam contoh dari kebutuhan jasmani ini. Selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk rohani atau untuk jiwa kita, pikiran kita. Contohnya apa? Contoh dari kebutuhan rohani ini adalah pendidikan. Pasti jiwa kita atau ini butuh pendidikan dari guru dan yang lain-lain. Lalu ada contohnya ini ada nasihat dari orang tua, itu masuknya ke kebutuhan rohani. Atau bisa jadi nasihat dari psikolog nih, ini bisa masuk ke kebutuhan rohani, kan untuk jiwa kita. Misalnya kita lagi stres, kita lagi pusing nih, jiwa kita stres, rohani kita stres, pusing. Nah, kita bisa ke psikolog. Nah, saran-saran dari psikolog ini bisa kita golongkan menjadi kebutuhan rohani ini, karena itu untuk jiwa diperlukan, sangat-sangat diperlukan. Lalu yang ketiga ini adalah kebutuhan menurut bentuknya, yaitu ada material dan imaterial. Kebutuhan material ini adalah kebutuhan yang berbentuk benda material atau berwujud. Nah, berwujud nih. Jadi kebutuhan ini berwujud seperti tas, makanan, rumah, pakaian. Lalu ada kebutuhan imaterial, kebalikan dari kebutuhan material ini. Kalau kebutuhan materialnya ini berwujud, berarti imaterialnya ini adalah kebutuhan yang tidak berwujud. Nah, ini hampir mirip kayak kebutuhan rohani ini. Tidak berwujud, seperti nasihat dari ustadz, nasihat dari orang tua, terus penjelasan dari guru, ajaran dari guru. Kan ini kan nggak berbentuk, tapi kita butuh. Itu maksudnya ke kebutuhan imaterial. Lalu contohnya lain adalah petunjuk dokter ini. Itu harus. Lalu yang keempat ini adalah kebutuhan menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang sangat diperlukan untuk sekarang juga nih. Harus dipenuhinya sekarang nih, waktu ini juga. Misalnya apa? Misalnya kan kita lapar nih sekarang nih. Kita lapar, kita beli makan. Nah, makan ini sebagai kebutuhan sekarang nih, kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Nggak bisa ditunda-tunda. Pasti kalau kita tunda ini kita bakal lapar, sakit perut, dan yang lain-lain. Lalu ada kebutuhan masa depan. Ini adalah kebutuhan yang kita rancang atau kita butuhkan untuk masa depan, untuk masa yang akan datang. Nah, contohnya apa? Contohnya gini, kan sekarang masih pada sekolah, kelas 12 atau yang lain. Nah, kebutuhan masa depan ini seperti kebutuhan untuk biaya kuliah, bayar UKT, beli peralatan kuliah yang lain. Nah, itu termasuk kebutuhan masa depan. Jadi kebutuhan yang kita penuhi ini masa depan, nanti ketika pas kita kuliah. Lalu yang kelima ini ada kebutuhan menurut subjeknya, atau kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Nah, kalau kebutuhan individu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi secara individu, seperti makan, minum, pakaian, kan itu individu. Nggak bisa kita rame-rame. Lalu ada kebutuhan bersama, ada kebutuhan untuk kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersama ini contohnya apa? Kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama ini adalah contohnya jalan raya, listrik, air. Kan itu kan kebutuhan bersama. Semua harus dapat. Semua sangat membutuhkan. Jadi itu masuk ke kebutuhan bersama. Nah, itu dari kebutuhan. Ada yang ingin ditanyakan mengenai kebutuhan ini? Tanya aja, nggak apa-apa. Kalau asuransi masuknya ke masa depan atau imaterial? Nah, asuransi. Asuransi ini masuknya ke masa depan. Kan kita misalnya bayar nih, atau kita nabung asuransi nih. Untuk misalnya asuransi kecelakaan lah contohnya.
kita nabung nih, nabung, bayar, kan kita nggak mungkin sekarang kan, misalnya jangan sampai lah kecelakaan. Tapi ini untuk di masa yang akan datang ketika kita ini kecelakaan. Jadi semua biaya kerugian akibat dari kecelakaan ini ditanggung oleh asuransi kecelakaan yang telah kita bayar sebelumnya, yang telah kita nabung lah, istilahnya nabung asuransi itu. Gitu. Masuknya ke kebutuhan masa depan. Kan kita nggak tahu kecelakaannya kapan, dan ya semoga jangan sampai. Tapi kita juga harus butuh sih. Ada yang ingin bertanya lagi? Satu lagi. Di chat, please. Di chat. Bentar. Oke, sama-sama. Kak boleh tolong yang mana ini, bentar. Kak boleh tolong jelasin ulang kebutuhan material dan imaterial nggak? Oke. Jadi kebutuhan material ini adalah kebutuhan yang berwujud, berbentuk. Jadi kebutuhan ini ada wujudnya, ada bentuknya. Seperti tas, makanan, rumah, pakaian. Kan itu ada wujudnya. Kita bisa lihat dari wujud dari tas, makanan, rumah, dan pakaian ini. Nah, itu masuknya ke kebutuhan menurut bentuknya, yaitu material. Lalu yang kedua ini imaterial. Nah, ini kebalikan dari material. Tadi material ini ada wujudnya, imaterial ini nggak ada. Tapi kita sangat butuh. Kita membutuhkannya. Contohnya ya itu tadi, kayak penjelasan guru. Kan kita butuh pendidikan dari guru. Nah, itu berwujud apa enggak? Enggak. Jadi dia masuknya ke kebutuhan imaterial. Gitu. Oke. Lanjut aja ya. Nah, lanjut ke mengapa kita belajar ilmu ekonomi. Mengapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi? Mengapa sih? Nah, yang pertama ini adalah memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Kayak gimana? Nah, contoh kemampuan ini memungkinkan kita, individu ini sebagai manusia, untuk melihat ini, mengambil keputusan secara efisien, secara ekonomi, yang ada nilai ekonomisnya. Jadi kita berpikir dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan ilmu ekonomi ini, secara efisien lah pokoknya. Lalu yang kedua ini adalah membantu memahami masyarakat. Nah, membantu memahami masyarakat ini kayak gimana? Nah, kita belajar ilmu ekonomi ini kan kita belajar perilaku masyarakat, perilaku konsumen, perilaku produsen. Nah, itu kita membantu memahami masyarakat. Jadi kita harus tahu nih, masyarakat di pasar ini butuhnya apa? Kebutuhan masyarakat ini apa? Kita harus apa? Nah, itu belajar di ilmu ekonomi ini, memahami perilaku masyarakat. Mengapa masyarakat ketika harga suatu barang turun, permintaannya naik. Nah, itu kita belajar di ilmu ekonomi ini. Jadi kita memahami perilaku dari masyarakat itu. Lalu yang ketiga ini membantu memahami masalah-masalah secara global, secara internasional. Jadi ketika kita belajar ilmu ekonomi ini, kita dapat paham gitu. Kita dapat melihat masalah-masalah yang terjadi di luar kita. Contohnya itu kayak di luar negeri. Kita bisa tahu nih, negara ini krisis karena apa? Ekonominya turun karena apa? Kita tahu masalah-masalahnya. Nah, itu bisa kita rundingin solusinya bersama. Mungkin di perwakilan PBB nanti, bagaimana cara mengatasi kemiskinan di negara A, mengapa negara ini miskin, mengapa negara ini kurang berkembang. Nah, itu kan masalah. Nah, kita jadi paham dengan kita belajar ilmu ekonomi ini.
Ya, itu aja sih. Kalau dari mengapa kita belajar ilmu ekonomi ini, alasan kita belajar ilmu ekonomi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Kak, nanti file PPT-nya bisa diakses dari mana ya? Di mana ya? Ada nanti di linknya, link buat materi. Nanti cek aja tweetnya Bersinar. Follow aja pokoknya. Oke. Nah, siap, Kak. Oke. Lanjut ke ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi ini ada ruang lingkupnya. Kita belajar ilmu ekonomi secara mikro dan secara makro. Nah, secara mikro itu ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individu dari kegiatan perekonomian. Beberapa aspeknya yang dianalisis dalam ilmu ekonomi mikro sebagai berikut. Nah, ini contoh dari ilmu ekonomi mikro ini. Interaksi di pasar barang. Jadi interaksi antara konsumen dan produsen di suatu pasar. Nah, itu masuknya ke ilmu ekonomi mikro ini. Kemudian ada tingkah laku pembeli dan penjual. Itu masuk ke ilmu ekonomi mikro, kayak misalnya harganya ini turun, harga suatu barang. Nah, kan pembelinya otomatis permintaannya ini kan naik. Tingkah laku produsen, tingkah laku konsumennya ini kita pelajari di ilmu ekonomi mikro ini. Lalu yang ketiga ini adalah interaksi di pasar faktor produksi. Itu juga kita belajar di ilmu ekonomi mikro. Selanjutnya ada ilmu ekonomi makro. Nah, ilmu ekonomi makro ini mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Nah, aspek-aspek yang dianalisis dalam ilmu ekonomi makro ini meliputi penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Nah, perekonomian negara ini diatur atau dipelajari dalam ilmu ekonomi makro ini. Jadi kalau materi-materi tentang ekonomi negara kayak misalnya APBN atau konsumsi atau inflasi, pokoknya itu masuk ke ilmu ekonomi makro. Terus ada pengeluaran agregat pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah, pengeluaran untuk impor, pengeluaran ekspor, pokoknya dan lain-lain itu masuknya ke ilmu ekonomi makro. Dan selanjutnya ini ada pengangguran dan inflasi. Kan pengangguran ini meliputi satu negara dan inflasi ini mempengaruhi perekonomian suatu negara. Jadi secara besar. Nah, itu belajar dalam ilmu ekonomi makro. Nah, itu dari ruang lingkup ekonomi. Nah, itu tadi materi terakhir, bagian dari materi konsep dasar ekonomi yang terakhir. Jadi sekarang ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, boleh, nggak apa-apa. Silakan. Tentang materi-materi yang tadi atau yang lain nggak apa-apa. Kalau bisa jawab, bisa dijawab. Nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Oh iya, buat teman-teman, isi survei Bersinar ini ya, dan ulasan Bersinar mengajar. Jadi biar kita evaluasi apa yang kita butuhin ke depannya di ulasan ini. Dan isi surveinya ya. Ya, boleh tanya apa? Itu yang di soal Google Form-nya, kan ada yang nomor 10-nya itu karakteristik barang publik. Nah, yang non-rival sama non-eksklusif itu apa Kak maksudnya? Oh, oke. Karakteristik barang publik ya? Iya, Kak. Mana barang-barang? Kan karakteristik barang publik. Kan barang publik ini karakteristiknya ini non-rivalry dan non-eksklusif. Non-eksklusif pokoknya. Jadi kan barang publik. Publik ini kan barangnya ini kan
bisa kita miliki dengan mudah, atau kita ini nggak perlu mengeluarkan usaha atau nggak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan dari barang publik ini. Jadi karakteristiknya ini kan non rivalry, kan dari ada rival. Rival ini kan artinya kan persaingan ya. Jadi karakteristiknya ini adalah non. Jadi ketika kita untuk mendapatkan barang publik ini, kita nggak perlu bersaing gitu. Jadi kita nggak perlu rebutan, kita nggak perlu bersusah payah untuk mendapatkan dari barang publik ini. Kan beda dengan barang ekonomi ini yang tadi. Jadi kalau barang ekonomi ini karakteristiknya rivalry dan eksklusif. Jadi untuk mendapatkan barang ekonomi ini kita harus bersaing. Kayak tadi contohnya ini kan air di kawasan Gersang nih. Nah, kita menemukan air nih. Nah, kita harus bersaing nih. Saling berhadapan nih agar kita mendapatkan air ini, air di kawasan Gersang ini. Jadi kita harus melakukan usaha lebih untuk mendapatkan air ini. Jadi kita harus ada rival, ada suatu persaingan. Saling sikut-sikutan untuk dapat air di kawasan Gersang ini. Itu contohnya. Dan untuk eksklusif ya. Jadi kalau eksklusif ini ada karakteristik dari barang ekonomi. Jadi eksklusif. Eksklusif ini kan kayak cuma dimiliki beberapa orang aja. Jadi orang yang bisa membayarnya nih. Orang yang punya, misalnya kita istilahnya punya duit lah untuk membeli barang ekonomi ini. Jadi itu cuma eksklusif aja. Kita nggak punya kuasa untuk mendapatkan barang ekonomi ini. Nah, oleh karena itu barang ekonomi ini bersifat eksklusif ini. Jadi kalau barang publik ini ya kebalikan dari barang ekonomi. Karena tadi barang ekonomi ini rivalry dan eksklusif, nah barang publik ya itu non rivalry dan non eksklusif. Gitu pokoknya. Ada yang ingin ditanya lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanya? Di chat itu ada. Di chat ada, di chat. Oh, oke. Di chat ada, Pli. Bentar. Iya, sama. Satu. Permisi, izin bertanya. Sebenarnya inflasi itu baik atau buruk? Inflasi kan itu kan ada di tengah-tengah. Jadi bisa baik, bisa buruk. Jadi kalau inflasinya tinggi, kan itu pasti buruk. Jadi ketika kita ingin membeli suatu kebutuhan, membeli suatu barang ini kan mahal, inflasinya tinggi, ini tuh nggak baik. Lalu kalau inflasinya secara turun secara cepat pun itu juga nggak terlalu baik buat perekonomian kita. Jadi kalau menurut saya sih inflasi ini ada di tengah-tengah lah. Hampir mirip kayak perekonomian Indonesia. Jadi kalau perekonomian Indonesia ini tumbuhnya dan nggak boleh terlalu lambat. Kan kalau perekonomian Indonesia ini di tahun 2019 bisa kita lihat targetnya ini kan lumayan tercapai ya, 5% pertumbuhannya. Nah ini juga nggak boleh terlalu cepat sebesar 7%. Lambat 3%, ini terlalu cepat ini nggak baik istilahnya untuk perekonomian kita. Dan terlalu lambat apalagi itu sangat tidak boleh lah. Terlalu cepat uang yang beredar, terlalu cepat ya yang lain. Pokoknya itu juga nggak selamanya baik. Pasti ada buruknya juga. Gitu sih dari gua.
Ada yang ingin bertanya lagi nggak apa-apa. Kalau bisa dijawab. Yang mau nanya aja tuh. Masih bisa kok. Ya ini jangan lupa ya diisi survei sama ulasannya ya. Oh ya. Bisa di Jangan scan lupa di ya diisi. HP. Bisa dicari linknya. Kak Rafli. Iya. Cara biar ngerti ekonomi mudah gimana Kak Rafli? Ya, caranya sih Anda harus suka dulu ekonomi. Jadi kita mendengar ekonomi ini, kita jangan berpikir ekonomi susah nih. Ekonomi ribet, hitung-hitungan. Sebenarnya itu cuma sebagian dari kecil lingkup ekonomi itu sendiri. Jadi nggak selamanya ekonomi itu hitung-hitungan. Jadi kita juga harus bisa analisis. Jadi kalau buat adik-adik yang suka analisis dan suka hitungan, boleh banget masuk ilmu ekonomi. Iya, Pri, gue mau nambahin, boleh nggak, Pri? Ya boleh, Reja. Nambahin aja. Gini guys, jadi kan banyak banget tuh yang nanya sama gue, kayak gimana sih caranya ekonomi bisa ngerjain ekonomi atau gimana? Menurut gue yang harus lo bisa tuh lo belajar dari konsepnya gitu loh. Maksud gue kalau nih kan ekonomi kata Rafli bener tuh nggak selalu hitungan. Nah di soal UTBK atau SIMA kan pasti aja ada yang teori. Mungkin kalau emang kalian nggak bisa dihitungan, kalian masih bisa di teorinya gitu loh. Maksud gue jangan yang langsung nyerah, gue nggak bisa ekonomi, udah gue tinggalin. Kayak jangan, maksud gue sayang gitu loh. Maksudnya apalagi SBM gak ada sistem minus kan, maksud gue. Ya udah diisi aja, dipelajarin aja pelan-pelan. Bisa kok kalau ekonomi ngerti, deh konsep yang ngerti, kalau belakangnya pasti ngerti. Itu doang sih. Iya, bisa kok sebenarnya. Dan matematika dalam ekonomi ini nggak sesulit matematika sosum dan saintek. Jadi kayak cuman dasarnya aja sebagai kita menghitung dalam ekonomi. Jadi kalau udah ngerti matdas atau matsos atau matsain ya kita ketemu matematika ekonomi juga ya bisa-bisa aja, sangat mudah bahkan. Dan malah ya kata gue di UTBK yang menurut gue yang pasti banget lo bisa jawab yang kan kayak yang hitungan yang ngerti gak sih? Kan kalau yang sosum biasanya sosial kan. Justru kalau gue disuruh milih sejarah atau ekonomi, gue bakal milih ekonomi sih gara-gara kalau sejarah kayak bener banget. Baca gitu kan, kalau ekonomi lo ngitung, lo tahu konsepnya, lo bisa ngisi gitu loh. Ya kan sejarah masih ada yang belum pasti lah pokoknya. Jadi ada kayak berbagai versi gitu. Dan kalau ekonomi kan kita ngitung, kita dapat jawaban ya udah. Gitu. Ada yang ingin tanyain lagi? Boleh tanya aja, kalau bisa dijawab ya apa-apa. Ya mumpung masih konsep. Ya. Ditanya aja gitu guys. Nanti habis konsep udah mulai ribet. Kak mau nanya dong. Kak. Iya boleh tanya. Buat yang linjur tuh kan belum tahu ekonomi sama sekali. Iya. Nah. Terus malah jadi yang prioritas materi semuanya. Ya kalau bisa sih cek konsepnya dulu sih. Jadi harus ngerti dari konsep basic dari ekonominya ini. Jadi kalau ngerti, tapi ini nggak gue saranin. Ini kalau lu kepepet misalnya waktunya ini udah nggak keburu nih kalau kita ngejar semua nih. Ngejar semua materi udah nggak keburu. Udah tinggal berapa minggu, udah tinggal berapa bulan. Dan kita nggak bisa untuk belajar semua materi, ya itu boleh. Jadi kalau ada yang ingin nanya lagi atau boleh tanya di luar ekonomi nggak apa-apa. Ya, dan menurut gue ya mau nambahin menurut gue yang linjur tuh agak punya basic di hitungan nggak sih? Maksudnya kalian linjur
ada basic gitu loh. Nah, jadi menurut gue kalau buat belajar ekonomi agak gampang aja gitu loh. Maksudnya lebih cepet nangkepnya menurut gue ya daripada yang IPS. Khusus Ya, gitu loh. hitungannya bisa. Ada yang nanya lagi? Nggak apa-apa, tanya aja. Ini pada ngomongin Tanya aja. libur ya. Libur sampai kapan? Tapi apa kabar? Ada nanya tuh Pi, strategi belajar. Tadi ada yang lewat. Ekonomi sama guys gini. Jadi ada dua, Oh, iya. ekonomi di SMA. Ada ekonomi sama ada akuntansi. Nah, kalau akuntansi itu yang bener, yang keuangan kan kayak analisis keuangan suatu perusahaan. Nah, kalau ekonomi menurut gue lebih ke teorinya ekonomi gitu loh. Jadi beda gitu. Jadi ya udah strateginya ya kalau kalian yang lebih bisa hitungan ya udah belajarnya akuntansi dulu. Kalau misal kalian yang kayak males belajar hitungan ya udah teorinya dulu bisa kok gitu. Ya, jadi kalau ini mempelajari seluruh dari ekonomi ini. Jadi kita belajar tentang ilmu ekonomi mikro, kita belajar ilmu ekonomi makro, kita belajar perilaku-perilaku tentang masyarakat ini secara keseluruhan. Nah, Pli, boleh izin nambahin nggak, Pli? Ya boleh. Jadi gini guys, kalau menurut gue ya, kalau masalah suatu mata pelajaran, belajar mana yang dulu menurut gue paling idealnya tuh asing ngikutin kurikulum sekolah aslinya ya. Karena gini, gue yakin pendidikan sekolah manapun kurikulumnya itu didesain supaya bisa dari awal. Ya walaupun ujian, kayak kita kan ngejarnya buat PTN kan kebanyakan dari kalian. Memang mungkin kelihatannya kayak takut gak kejar, tapi kalau emang mau beneran paham, paling bener sih gitu menurut gue. Gak tahu sih. Iya nggak? Kok diem? Iya benar kata Dwika. Iya, yang... gue nambahin dikit kali, boleh ya? Iya boleh. Maksudnya kayak gak harus benar-benar dari awal secara sequence gitu loh. Karena mau itu ekonomi, mau itu fisika atau mau itu pelajaran apapun lah, itu biasanya terbagi jadi beberapa bab besar yang sebenarnya itu agak bisa dipisahin guys. Jadi ada di tuh MR Mr. Raffi. Apaan? Gak apa-apa. Ya maksudnya karena itu tadi kayak pelajaran apapun itu biasanya ada beberapa bab-bab besar yang sebenarnya bisa dipisah-pisahin gitu loh. Nah, ketika belajar itu lihat bab-bab besarnya itu kayak seperti apa pembagiannya dan belajarnya dari awal baru lihat kurikulum sekolahnya itu bisa kayak gitu. Ya, karena kadang ada bab besar yang baru diajarin di kelas 11 misalnya. Kayak gitu-gitu sih. Bener banget sumpah, itu bener banget. Iya, benar-benar. Dan menurut gue ya, bukan mau ngepromosiin Daji, gue belajar itu juga kan gue gap ya. Gue belajar itu dari Zenius gitu loh. Dan Zenius itu menurut gue udah terstruktur itu loh, udah dibagi bab besarnya. Jadi lo nggak perlu belajar di kelas 10 awal banget gitu loh. Jadi ya udah lo belajar yang ikutin yang TBK-nya aja biar lebih jelas gitu, lebih cepet juga. Nanya materi ya, kalau bisa dijawab tanya aja. Materi apa? Tanya aja, jangan materi yang saya ekonomi ya. Maksudnya ini kan lagi ekonomi. Nanya sejarah ya Raffi nggak bisa jawab. Jangan nanya fisika sama Raffi, makasih. Wih, beda Pak. Stay sosum. Iya tanya yuk. Sambil diisi ya surveinya guys, makasih. Ini kita nggak ada foto atau yang lain lah, nggak usah lah. Foto dulu dong guys. Ayo. Gue nggak ikut ya, gue lagi ngepel rumah. Iya, gue juga. Itu Theo tuh Kensha ya? Diituin dong apa? Matiin dulu screen share. Nah. Yuk guys, yang bisa on cam dulu ya, mau JSS. Biar jadi bukti kalian ikut kelas kita, yeay. Ini ada lagi nggak guys yang mau on cam?
Ayo boleh on cam. Udah. Ada lagi nggak guys yang mau on cam? Biar aku SS. Udah. Yang mau on cam? Biar aku SS. Udah. Guys, yang mau on Udah. Gue SS ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah guys, makasih semuanya. Udah guys, makasih semuanya. Makasih ya. Makasih semuanya. Makasih semuanya yang udah